Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu pembayaran prospektif yang dilakukan oleh Vaskes ya ke Bapel. Saya salah. Dari Bapel ke Vaskes ya. Pembayaran ini namanya adalah Inasi Bijis ya. Inasi Bijis. Nah, ini masuk dalam sistem pembayaran prospektif yang mana di internasional tuh kita kenalnya DRG ya, Diagnosis Related Group pada pertemuan minggu lalu ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Diagnosis Related Group ini dia diterapkannya di rumah sakit ya, di rumah sakit. Nah di Indonesia dulu sempat pakai nama DRG juga, tapi kemudian berganti menjadi CBGs ya. Nah nama spesifiknya adalah INA CBGs. INA ini Indonesia, CBGs ini Case Based Group ya. Nah, jadi Indonesia Case Based Group. Nah, Indonesia Case Based Group ini dipakai di rumah sakit di sistem SJSN kita, JKN kita, Jaminan Kesehatan Nasional kita. Rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dia menerapkan model pembayarannya seperti itu. Jadi pasien itu memang gratis, tapi rumah sakit akan meminta tagihan kepada BPJS Kesehatan secara inasi bijis, jadi gitu ceritanya ya. Ini kita lewatin saja. Nah, CBGs ini juga punya sejarah di Indonesia gitu ya. Jadi mulai diterapkannya itu sejak September tahun 2008. Nah, waktu itu namanya masih DRG, Indonesia Diagnosis Related Group. Waktu itu masih diterapkan di 15 rumah sakit vertikal ya. Jadi tahu ya, rumah sakit vertikal ya. Kemudian di tahun 2009 mulai dikembangkan atau mulai berkembang lebih banyak. 945 rumah sakit mulai menerapkan cara pembayaran dengan cara INA DRG juga. Nah, waktu itu kita masih belum ada yang namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kita masih memakai yang namanya Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Ini merupakan programnya Pak SBY ya waktu itu ya, Jamkesmas ya. Jamkesmas ini khusus bagi masyarakat miskin ya. Nah sekarang Jamkesmas ini berubah menjadi yang namanya PBI ya, penerima bantuan iuran, peserta penerima bantuan iuran. Sejak di tahun 2014. Dari tahun 2008 hingga tahun 2013 terus terjadi penambahan rumah sakit yang menerapkan INA DRG ini. Nah di tahun 2013 ini sudah mulai berganti CBGs. Jadi di tahun 2008-2009 masih DRG, 2013 sudah berganti CBGs. Yang mana kedua metode itu sama, hanya penamaan saja. Gitu ya. Sejak tahun 2014 Jamkesmas bubar ya, berganti namanya JKN kan kita ya. Tahun 2014 sudah ada 1000-an rumah sakit. Saat ini sudah banyak sekali provider JKN dari rumah sakit ya. Karena memang eranya adalah seperti ini, eranya berganti. Kalau mau dapat pasien, ya bekerja samalah dengan BPJS Kesehatan. Dengan Bapel, maka akan tetap ada kunjungan ya. Gitu. Nah, lantas kenapa yang dipilih adalah pembayaran CBGs di rumah sakit kan gitu ya? Kenapa kok nggak yang lain gitu? Kenapa nggak bukan Vivo Service? Masih ingat kemarin kan ya Vivo Service itu apa? Pembayaran per tindakan itu ya. Kenapa CBGs gitu? Kenapa nggak per diem gitu ya? Yang mirip seperti hotel pembayarannya.
Nah, ini merupakan ringkasan dari materi minggu lalu ya tentang macam-macam sistem pembayaran ya, atau metode pembayaran. Jadi pembayaran kan ada dua, retrospektif dan prospektif ya. Kemarin kan Vivo Service itu dia masuk pembayaran retrospektif, artinya setelah pelayanan itu dilakukan. Nah, si bisnis ini dipilih karena dia satu masuk dalam prospektif sebelum pelayanan itu dilakukan ya. Nah, walaupun ada pembayaran-pembayaran lain yang prospektif seperti kapitasi, global budget gitu ya. Tapi yang dipilih adalah cash based group. Kenapa cash based group dipilih? Nah, kita pahami dulu definisinya dari cash based group atau DRG ini ya. DRG ini adalah pembayaran ke rumah sakit yang besarannya berdasarkan atas diagnosis pasien. Ya. Jadi pembayaran klaim pasien ini berdasarkan dari diagnosis pasien atau pembayaran per diagnosis penyakit. Jadi penyakit tuh bisa ada banyak ya, bisa lebih dari satu. Tapi dari sekian penyakit itu dikumpulkan jadi satu diagnosis penyakit. Gitu ya. Bisa jadi yang banyak itu bukan penyakitnya, tapi gejalanya, tandanya, sign and symptomnya. Gitu ya. Bisa jadi itu merupakan penunjangnya. Nah, dari situ kemudian diagnosis utamanya apa. Gitu ya. Itu jadi satu diagnosis penyakit. Nah, itulah merupakan prinsip dari CBGs ya. Nah, ketika teman-teman masih bertanya kenapa kok CBGs yang diterapkan gitu ya, bukannya Vivo Service ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Perbedaan ketika bukan perbedaan ini ya. Benefit dan konsekuensi ketika CBGs itu diterapkan ya. Kita ke benefitnya terlebih dahulu. Yang biru ini adalah benefitnya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya benefitnya ya. Benefit yang pertama ketika JKN itu menggunakan CBGs adalah loss-nya berkurang ya. Satu, loss berkurang. Loss ini merupakan singkatan ya. Singkatan dari length of stay. Atau bahasa Indonesianya lama hari rawat. Jadi lama hari rawat inap pasien akan berkurang dengan CBGs. Karena kenapa? Karena pembayarannya sudah dipatok berdasarkan diagnosis mau menginap di rumah sakit berapa hari gitu ya. Terserah dari tenaga medisnya gitu ya. Tidak akan mempengaruhi jumlah pembayaran. Nah, maka dalam tanda kutip rumah sakit akan dipaksa untuk mengurangi lama hari rawat. Kalau semakin lama hari rawatnya, maka rugi rumah sakit itu. Nah, itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, tes yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Nah, jadi karena diagnosis penyakitnya sudah ditetapkan di awal gitu ya, pelayanan tesnya atau pelayanan atau tesnya atau tindakannya seperlunya saja. Nah, itu akan didiskusikan antara perawat, dokter, dan tim komite medis. Pasien ini sebaiknya dikasih pelayanan apa gitu ya, tes apa gitu. Kalau semakin banyak tes yang diberikan, maka semakin rugi rumah sakit karena tarifnya sudah dari diagnosis penyakitnya itu. Kemudian benefit yang lain adalah nih ya, ini juga merupakan salah satu tugas administrator nih, meningkatkan manajemen rumah sakit lah. Mengapa sih kalau CBGs itu diterapkan untuk meningkatkan manajemen rumah sakit? Ya tentu pasti akan meningkatkan manajemen rumah sakit. Karena ketika
biayanya, atau bukan biaya ya, tarif ya, tarifnya sudah ditetapkan di awal, manajemen harus berpikir perubahan. Ini tidak bisa lagi dengan cara yang dulu. Kita harus berubah. Bagaimana kerjasama antar dokter, bagaimana kerjasama antar administrator dengan tim medis, bagaimana kerjasama antara manajemen dengan pelayanan untuk dalam rangka komunikasi yang lebih baik, efisiensi. Kemudian intinya kalau manajemen itu dia fokus pada target ya, target dan profitabilitas rumah sakit. Ya, kalau tarifnya sudah ditetapkan, tetapi ternyata yang didapat adalah rugi, ya artinya manajemen dalam rumah sakit itu kurang bekerja dengan baik. Itulah kenapa manajemen rumah sakit akan meningkat setelah DRG ini ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan sistem SIM ya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, kenapa SIM RS ini meningkat ya? Kalau pelayanan itu manual, itu akan menyulitkan antara bagian yang bekerja di rumah sakit tersebut. Karena kita di sini dari ngomongin penyakit jadi tarif gitu. Nah, ini kalau dikerjakan secara manual, maka satu error rate-nya akan tinggi, yang kedua lama gitu ya, dan yang ketiga justru menjadi beban biaya bagi rumah sakit. Yang keempat, akibatnya justru menjadikan mutu rumah sakit itu kurang baik penilaiannya ya, dan kurang baik juga di mata pasien gitu. Bayangkan zaman dulu itu petugas rekam medis dia bawa rekam medis pasien gitu ya, bawa mapnya kan gitu ya ke poli. Ya mungkin zaman sekarang masih ada lah sebagainya seperti itu. Nah itu kalau seperti itu masih diterapkan di CBGs, wah itu errornya akan tinggi. Hal yang paling parah kalau errornya tinggi adalah klaimnya tidak dibayar. Nah kalau klaimnya tidak dibayar itu akan mengganggu cash flow rumah sakit. Kalau udah terganggu cash flow rumah sakitnya, petugasnya mungkin tidak gajian ya, atau kendala pemenuhan obat jadi terganggu ya. Nah itulah kenapa pentingnya sistem informasi rumah sakit. Jadi di input komputer langsung link ke poli, langsung link ke bagian admission dan kasir gitu ya. Jadi cepat. Nah itulah kenapa tadi sistem informasi rumah sakitnya berubah. Benefit selanjutnya adalah menurunkan isu kekurangan kapasitas rumah sakit. Nah, jadi dengan DRG ini rumah sakit akan memenuhi kapasitasnya, akan berusaha untuk memenuhi alat-alat medisnya, akan memenuhi standar ruangannya, akan memenuhi standar SDM-nya gitu ya. Nah itu CBGs ya, jadi benefitnya sampai sejauh itu ya kalau CBGs ini diterapkan. Tapi juga menimbulkan konsekuensi ya. Ini bukan kelemahan tapi konsekuensi. Konsekuensi ini bisa dicegah, diatasi, diperbaiki gitu ya. Nah, yang coklat ini merupakan konsekuensi. Apa saja konsekuensinya? Satu adalah meningkatkan readmisi. Readmisi ini definisinya adalah pendaftaran berulang gitu ya.
Kenapa kok pendaftaran berulang? Agar dibayarnya double gitu ya. Nah, jadi kan ketika pasien daftar, kemudian ketahuan diagnosis penyakitnya, nah kalau pasien itu pulang kemudian daftar lagi, maka akan jadi tarif baru kan gitu ya. Nah itu namanya readmisi. Nah ini merupakan salah satu bentuk kecurangan sebenarnya readmisi. Atau bahasa asuransinya adalah fraud. Ya. Nah readmisi ini bisa dicegah. Siapa yang mencegah? Ya bisa dari kontrol dari BPJS Kesehatan sendiri yang memantau apakah rumah sakit ini melakukan readmisi atau tidak. Bisa dari rumah sakitnya sendiri yang dia memahami, menyadari bahwa readmisi ini merupakan kesalahan, kecurangan, fraud ya, dan harus dihindari karena itu nanti akan berpengaruh terhadap kerjasama rumah sakit sebagai provider bubble gitu ya. Selanjutnya konsekuensi dari penerapan CBGS ini adalah namanya unbundling ya. Unbundling ini adalah membagi-bagi pelayanan. Yang harusnya ini jadi satu diagnosis, ternyata jadi diagnosis yang berbeda. Ini tindakan membagi-bagi pelayanan yang ini sebenarnya juga merupakan tindak kecurangan ya, tindakan fraud ini ya. Nah, unbundling ini bisa saja terjadi ketika CBGS itu diterapkan. Tapi sekali lagi itu bisa dicegah baik oleh Bapel dan oleh rumah sakit. Apabila rumah sakit itu mengetahui konsekuensi ketika unbundling ini diterapkan. Kemudian konsekuensi yang lebih lanjut adalah meningkatkan case mix RS, meningkatkan coding ya. Jadi coding itu akan berubah. Unit rekam medis itu yang perlu manajemen dan perencanaan yang lebih baik gitu ya. Karena case mix di sini kaitannya dengan nanti pembayaran ya. Nah, pembayaran nih yang paling ditunggu oleh manajemen RS agar tidak rugi kan gitu ya. Nah, ini dari benefit dan konsekuensinya ya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Ini merupakan perbedaan ketika CBGS dan Vivo Service ini diterapkan. Nah, ini merupakan grafik ya. Grafik ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X ini adalah volume pelayanan. Dan sumbu Y-nya ini merupakan rupiah atau biaya yang dihabiskan oleh rumah sakit itu ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Ketika memakai Vivo Service, pertindakan ya tadi ya, ketika volume pelayanan diberikan lebih banyak, maka tentu akan menghabiskan cost ya, menghabiskan total cost. Teman-teman kalau udah dapat manajemen keuangan tuh ya, total cost itu merupakan variable cost tambah fixed cost kan gitu ya. Itu akan meningkat ya. Dengan meningkatnya biaya karena volume pelayanan, maka tarifnya akan lebih tinggi dong. Kita tahu bahwa tarif ini merupakan selisih dari cost ditambah profit. Rumah sakit mau untung berapa gitu ya. Keluar tarifnya Vivo Service. Tapi kalau CBG tidak seperti itu. Ketika volume pelayanan semakin banyak dan cost-nya yang diberikan juga semakin banyak, maka yang terjadi adalah loss ya. Tidak lagi mendapatkan profit, tapi loss. Loss ini LOSS ya, kerugian. Rumah sakit akan mendapatkan kerugian kalau cost-nya yang diberikan semakin banyak dibandingkan dengan tarif. Bukan profit yang didapat. Oke. Jadi ketika CBGS ini diterapkan, maka rumah sakit didorong untuk melakukan yang namanya
efisiensi. Gitu ya. Kemudian dalam hal sharing risiko ya. Sharing risiko ketika CBGC itu diterapkan. Kalau sharing risiko Vivo service ya, baik itu pasien OOP atau tidak ya, OOP atau pocket ya, di pertemuan lalu kan sudah dijelaskan, bayar dari kantong sendiri ya. Resikonya ini ada di pasien kalau pakai Vivo service ini. Resiko apa? Resiko menanggung beban tarif yang diberikan provider. Walaupun dia punya asuransi, tapi pasien tuh harus bayar dulu. Maka pasien ada risiko menanggung beban tarif. Tapi ketika CBGC ini diterapkan, maka peserta ini tidak lagi menanggung risiko biaya. Tapi risiko biaya hanya menjadi sharing antara Bapel dengan provider. Nah, itu ya. Itulah kenapa di sini namanya jaminan kesehatan. Bukan jaminan pembiayaan kesehatan. Bukan jaminan pembayaran kesehatan. Tapi murni jaminan kesehatan. Karena pasien hanya diberikan pelayanan kesehatan. Pasien menganggap ini gratis gitu ya. Tapi sharing resiko ya ada di provider ya. Dalam hal ini rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Bapel. Bapel mantau terus nih. Jangan sampai ada yang namanya readmission. Jangan sampai ada yang namanya unbundling gitu ya. Sesuai dengan diagnosis pasien, bukti-buktinya lengkap gitu ya. Nah, kalau provider tentu memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan mutunya, pas kepada pasien. Nah, kalau pelayanan yang diberikan berlebih, maka cost-nya juga akan lebih. Nah, itu akan beresiko juga bagi provider gitu ya. Oke ya. Saya akan lanjut terus. Kemudian ini adalah alur pelayanan ya. Alur pelayanan antara Vivo Service dan CBGs. Nah, kita ke Vivo Service dulu ya. Kalau Vivo Service ya, pasien itu misalkan dia datang ke UGD dulu ya. UGD dulu nih. Nah, keluar biaya tuh dari UGD. Kemudian dokter bilang, udah perlu rawat inap nih. Hanya masuk ke ruang rawat inap nih ya. Tentu daftar dulu ya di admin kan gitu ya. Kemudian kata dokter di Poli bilang, wah ini perlu cek laboratorium. Nah, kemudian disiapin deh duitnya ya. Besoknya lagi, oh pasien perlu cek radiologi. Nah, keluar ya rupiahnya. Kemudian obat-obatannya jenisnya ini. Keluar deh rupiah obatnya ya. Kemudian pasien udah diizinin pulang. Nah, sebelum pulang tentu bayar di kasir dulu totalnya gitu ya. Total dari GD, dari lab, dari radiologi, dari obat, macam admin. Baru pasien bayar dan dia pulang. Itu Vivo Service. Nah, kalau CBGs bagaimana? Ya, CBGs bagaimana? Ini pasien sampai di unit gawat darurat ya. Unit gawat darurat. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Dari unit gawat darurat ini pasien diperiksa ya sama dokter kan ya. Dokter mendiagnosis penyakit. Dokter mendiagnosis penyakit. Kemudian si rekam medis bekerja tuh. Oh, diagnosis penyakitnya adalah X. Nah,
orang rekam medis bekerja. Dari situ kemudian langsung sudah keluar tarif. Pasien, oke, lanjut aja. Masuk ke rawat inap gitu ya. Terus mau pelayanan apa? Ya terserah rumah sakit. Dari tarifnya sudah muncul, total tarifnya di awal sini. Mau pelayanan lab, mau pelayanan radiologi, mau pelayanan obat gitu ya. Kemudian pasien pulang. Tarifnya sudah muncul dari awal sini ya. Orang rekam medis melihat diagnosisnya dari atau berdasarkan ICD-10 ya, International Classification of Disease ya. Atau ICD 9CM, International Classification of Disease 9 Clinical Modification. Nah, ini ya, jadi dari dua buku ini pedomannya. Pedoman orang rekam medis bekerja gitu ya. Nah, tentu pakai software ya. Yang teman-teman sudah bilang e-claim itu ya. E-claim. Itu software CBG itu ya. Yang baru. Muncul tarif. Nah, tarif ini kemudian ditagihkan bukan ke pasien ya, ke Bapel gitu. Nah, simple tapi membutuhkan pelayanan yang ekstra atau manajemen yang ekstra dari rumah sakit. Karena kalau tidak efisien dalam memberikan pelayanan, maka akan rugi ya gitu ya. Kemudian ini CBG di Indonesia ya. Nah, CBG ini seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, nama awalnya adalah DRG ya. DRG ini pertama kali berkembang di Amerika tahun 1983 ya, ini udah lama benar. Jadi di Amerika itu di tahun 83 itu sudah ada yang namanya Medicare ya. Kalau di kita baru tahun 98 baru ada Jamkesmas. Ya. Jadi Jamkesmas sama Medicare ini hampir sama lah ya. Tapi Medicare ini untuk mengcover orang-orang yang usia lanjut, usia 65 tahun ke atas di Amerika. Kalau Jamkesmas untuk orang-orang yang miskin. Kalau di Amerika, orang-orang miskin itu di-cover oleh Medicaid ya. Jadi kita baru mulai itu di sekitar 90-an, 98 itu ya. Askeskin, Jamkesmas itu ya. Di Amerika sudah lama sekali. Dan bahkan teknik DRG ini pertama kali dikembangkan di Amerika gitu ya. Jadi cukup maju memang sih Amerika, tapi saya tidak tahu kenapa COVID-nya yang paling banyak di sana ya. Nah, kemudian yang namanya DRG ini berkembang ke negara-negara maju ya. Ada Australia, ada UK, Thailand juga mengadopsi DRG. Jerman juga ada ya. Jadi Jerman punya GDRG. Australia punya AUS DRG. Thailand punya Thai DRG. Gitu ya. Kemudian sampailah di Indonesia di tahun 98 tadi ya. Nah, bagaimana ceritanya DRG ini bisa sampai ke Indonesia? Jadi kita membeli software dulu ya awalnya ya dari Malaysia sebenarnya. Kita belinya dari Malaysia ya. Tapi parahnya Malaysia itu sebenarnya nggak pakai DRG. Tapi kita beli softwarenya dari Malaysia. Ya inilah keanehan negara kita ya. Kita beli dari Unu Grouper. Unu Grouper ya. Tapi ya kita membuat perbaikan-perbaikan lah ya. Kita membuat perbaikan-perbaikan di software tersebut hingga sekarang jadi yang namanya e-claim itu. Ini namanya sejarah zaman lalu ya. Indonesia banyak belajar gitu ya.
mana sistem yang paling baik, apa kekurangan sistemnya gitu. Akhirnya sampailah pada sekarang penerapan e-claim itu tadi. Yang sekarang juga bisa membuat klaim COVID itu ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, tentu karena kita menerapkan NSI-BGC ini, maka kita pakai landasan hukum ya di Indonesia ya. Sebenarnya landasan hukum yang paling tingginya itu ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, 24 tahun 2011. Yaitu kita pakai pembayaran secara prospektif kalau di undang-undang itu ya. Tapi kemudian pembayaran prospektif apa itu diterjemahkannya di peraturan presiden tentang jaminan kesehatan ya. Nah, peraturan presiden tentang jaminan kesehatan ini berubah-ubah nih. Dari tahun 2013 ya kita punya Perpres 12 2013, Perpres 111 2013. Kemudian di tahun 2016 juga ada perubahan lagi tuh. Perpres 19 2016. Kemudian di tahun 2018 juga ada perubahan lagi. Perpres 82 2018. Nah, kenapa berubah-ubah terus? Ya karena memang di Perpres itu akan ditinjau setiap minimal 2 tahun sekali. Nah, gitu ya. Perpres apa yang kita maksud ini? Perpres tentang jaminan kesehatan. Gitu. Yang mana dalam semua perpres tersebut tercantum bahwa implementasi pembayaran di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit ini menggunakan CBGs, case-based group gitu ya. Nah, selain di peraturan presiden, ada juga turunannya di Permenkes 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan. Ini ada revisinya terbaru ya. Kalau nggak salah tahun 2015 atau 2014 gitu ya. Kemudian Permenkes tentang petunjuk teknis INASI-BGS. Nah, ini saya harapkan teman-teman semuanya download aturan-aturan ini dan disimpan di laptopnya. Jangan hanya disimpan ya. Dibaca-baca juga, di-download, dibaca-baca juga. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah Permenkes tentang tarif CKN. Nah, semua peraturan ini mengatur tentang implementasi CBGs, INA-CBGs di rumah sakit ya gitu ya. Oke, jadi setelah mata kuliah ini saya harapkan teman-teman mendownloadnya ya. Jadi saya juga akan keluarin tuh di OTS ya nanti. Aturannya tentang apa? Coba gambarkan aturan tentang Permenkes tentang INA-CBGs misalkan ya. Jadi teman-teman tahu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengkodean tentang CBGs ini. Pengkodean tentang CBGs ini pada mulanya ya didasarkan dari ICD-10 itu ya. Penggolongan penyakit gitu ya. Itu awal mulanya dari case mix ya atau case main group. Case main group ya. Jadi WHO itu telah menggolongkan case main group ini menjadi 32 grup gitu ya. Jadi semua penyakit atau semua banyak penyakit itu ternyata hanya tergolong jadi 32 grup besar. Nah, gitu ya. Yang kedua, yang kemudian CMG ini ada kode-kodenya ya. Nah, 32 grup itu apa saja sih ya? Dari nervous system ya. Kemudian cardiovascular system, kemudian chronic groups dan lain-lain ya. Nah, ini ada kodenya. Kodenya huruf ini ya. Misalkan male reproductive system groups itu kodenya adalah V ya. Berarti kalau penyakit-penyakit yang
tergolong dari male reproductive groups itu nanti masuknya kode V. Nah, itu ya. Nah, penggolongan penyakit ini penting untuk sebagai pedoman nanti mendiagnosis penyakit. Jadi CMG ini penting sebagai langkah awal mendiagnosis penyakit. Nah, itu ya. Ini yang mengelompokkan WHO ya. Badan Kesehatan Dunia. Kemudian ketika masuk ke aspek klinis, masuk ke spesifik penyakitnya, sudah lebih dari 14.500 kode penyakitnya. Itu kalau sudah masuk ke aspek klinis penyakitnya. Jadi adalah masuk ke kelompok besarnya case main group. Kalau ini spesifik CBGs ada lebih dari 14.000 kode. Jadi masing-masing CMG tadi ada sub-subnya. Nah, kodenya sudah ribuan itu ya gitu ya. Nah, pengelompokan itu tentu berdasarkan kesamaan aspek klinik ya gitu ya. Aspek klinis, aspek medis pasien gitu ya. Nah, di ICD-9 CM ya itu ada 8.500 kode. Kode diagnosis tentunya. Nah, diagnosis ini ada diagnosis primer dan juga diagnosis sekunder. Ada juga komplikasi. Ada juga penyulit penyerta. Diagnosisnya macam-macam lah pokoknya. Gado-gado ada tadi saya bilang diagnosis utama, diagnosis penunjang, ada komplikasi, ada penyulit penyerta, ada gejala, dan lain-lain lah. Semuanya masuk di spesifik CBGs tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan kode dari CBGs. Dia terdiri dari 4 kategori ya. 4 kategori ya. Kategori yang paling kiri, K ini merupakan CMG-nya. Kemudian yang satu ini adalah tipe kasusnya. Yang ini merupakan spesifik CBGs-nya tadi ya, yang ada ribuan tadi. Nah, kemudian ini adalah severity level. Oke, CMG ini sudah kita bahas tadi, ada 32 CMG dengan kode huruf tadi ya. Sebagian besar organ tubuh lah itu ya. Kemudian yang kedua ini adalah tipe kasusnya baik itu rawat inap maupun rawat jalan gitu ya, maupun prosedurnya, maupun kebidanan atau neonatal ya. Nah, sebenarnya pengelompokan besarnya itu ada 2 kode ya. Rawat inap dan rawat jalan. Nah, di sini di tahun 2014 ini sudah ada 789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan. Gitu ya. Nah, kalau spesifik CBG sini ada ribuan kan tadi. Kemudian yang ini tingkat keparahan ya. Jadi keparahannya ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau ringan dia di kode I1 gitu ya, Romawi 1 Romawi. Kalau sedang dia di kode 2. Kalau berat dia di kode 3. Nah, ini menjadi satu diagnosis penyakit. Yang ini tugasnya adalah dikerjakan oleh petugas rekam medis gitu ya. Dari hasil apa? Hasil diagnosis pasien oleh dokter. Nah, gitu ceritanya ya. Ini masih contoh koordinasi BGs ya. Baik itu untuk rawat inap maupun rawat jalan. Contoh untuk I410
1. Ini adalah infak miokard akut ringan. Nah, ini diagnosis penyakitnya ini ya. Kalau rawat jalan misalkan Q5350. Nah, ini infeksi akut. Nah, itu ya. Diagnosisnya infeksi akut. Deskripsinya ya. Nah, ini kerjanya orang rekam medis ini ya. Dapat kode-kode gini ya. Oke, slide ini merupakan pembagian tarif inasi bijis ya. Jadi walaupun satu diagnosis, tarif inasi bijis ini bisa jadi berbeda. Nah, mengapa berbeda? Ya karena pengobatan kalau di Jakarta mungkin sama di Papua itu akan berbeda. Karena ya bahan bakunya juga harganya beda. Kemudian geografisnya juga berbeda. Umumnya tarifnya kan juga akan berbeda gitu ya. Bisa jadi di Jakarta lebih murah atau di Surabaya misalkan lebih murah lagi. Sementara di Papua misalkan karena aksesnya yang agak susah, jadi alat-alat medisnya susah didapat, nah jadi lebih mahal, kira-kira gitu ya. Jadi dalam satu diagnosis penyakit yang sama, itu ada perbedaan tarif. Antar apa? Antar regional, kita bilangin di sini ya. Antar regional. Nah, di sini di tarif inasi bijis ini dibagi menjadi 5 ya, 5 regional. Jadi DKI Jakarta itu masuk ke regional 1, tapi kalau Papua masuk ke regional 4. Itu akan berbeda tarifnya ya. Nah, selanjutnya kalau kelas rumah sakit itu berbeda, maka tarifnya juga akan berbeda, kira-kira gitu ya. Walaupun mestinya sama ya. Contohnya operasi ya, operasi di rumah sakit kelas B dengan operasi di rumah sakit kelas C itu tarifnya bisa jadi berbeda. Walaupun sebenarnya secara teoritis mestinya sama ya. Tapi ya ini namanya prinsip keadilan ya. Equality ya. Maka dibedakan tarifnya. Maka untuk kode inasi bijis yang sama tapi dilakukan di kelas yang berbeda, maka tarifnya juga akan berbeda. Nah, gitu ya. Di tarif berbeda tadi melihat satu regionalisasi, yang kedua melihat kelas rumah sakit kan gitu ya. Kelas A, B, C akan berbeda. Yang baru lagi kode inasi bijis ini dibedakan juga berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan dalam hal ini adalah milik pemerintah atau milik swasta. Kenapa kepemilikan ini dibedakan? Karena rumah sakit pemerintah itu mendapatkan subsidi ya dari pemerintahnya, sedangkan rumah sakit swasta tidak ya. Mereka pembisnis kan gitu ya. Jadi mestinya dalam satu diagnosis penyakit itu di swastanya lebih mahal ya dibandingkan dengan di pemerintah. Nah, karena itu tarifnya dibedakan. Nah, gitu ya. Jadi tarif inasi bijis ini dibedakan, satu lihat regional, dua lihat kelas rumah sakit, tiga lihat kepemilikan. Nah, gitu ya. Ini kita lanjut saja. Nah, kemudian elemen penting yang perlu bekerja sama gitu ya dalam implementasi inasi bijis ini. Siapa saja mereka? Satu adalah coder ya. Dua adalah dokter. Dokter tugasnya kan tadi apa? Mendiagnosis penyakit.
Dokter mengetahui diagnosis primer dan sekunder dari pasien. Dokter mengetahui diagnosis utama dan diagnosis penunjang pasien. Itu yang menetapin dokter. Jangan sampai dokter melakukan kesalahan antara diagnosis primer dan sekunder tadi. Kalau terjadi kesalahan maka beda kode, beda tarif ya gitu ya nanti ya. Bisa untung, bisa rugi. Sementara coder ya tugasnya melakukan kodifikasi ya. Kodifikasi dari hasil diagnosis penyakit yang ditegakkan oleh dokter tadi. Jangan sampai salah melakukan coding ya. Karena kalau salah nanti tarifnya berbeda. Kalau tarifnya berbeda ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Satu, rugi ya. Dua, untung karena mungkin tarifnya beda tapi berlebihan dari tarif yang seharusnya. Yang ketiga, klaimnya ditolak. Nah, kalau klaimnya sudah ditolak itu fatal ya. Jadi rumah sakit nggak dibayar. Ada juga kemungkinan keempat, klaimnya pending. Jadi Bapel atau badan penyelenggara ini memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk memperbaiki klaimnya. Jadi di Bapel itu ada yang namanya verifikator klaim ya, tugasnya itu benar nggak nih gitu ya. Verifikator ini bisa jadi sama-sama dokter juga. Jadi di rumah sakit ini dokter yang memeriksa pasien menegakkan diagnosis, di Bapel juga ada dokter yang verifikator, memverifikasi benar nggak nih diagnosis yang ditegakkan oleh dokter di rumah sakit gitu ya. Tentu karena ini insurance jadi sangat perlu sekali dengan kelengkapan berkas ya. Jadi dokter juga harus mengisikan lengkap dari data pasien, data-data medis pasien. Tidak bisa sembarangan ya. Karena kalau sembarangan juga nanti bisa jadi pending claim, kurang lengkap datanya, atau juga klaimnya ditolak ya. Itu yang paling fatal gitu ya. Nah, kedua rekan ini, dokter dan coder ini sangat berperan penting dalam penerapan NCBGS. Jadi petugas medis harus diberikan pelatihan gitu ya, kelengkapan pengisian, kelengkapan atau kebenaran prosedur gitu ya. Coder juga diberikan pelatihan bagaimana melakukan kodifikasi, bagaimana yang seharusnya diisi gitu ya, agar tidak merugikan rumah sakit gitu ya. Nah, ini merupakan ringkasan ya. Jadi kalau kode tidak tepat, tarif salah. Ya, tarif salah tadi ada 4 tadi konsekuensinya. Yang paling fatal tuh klaim ditolak. Kalau klaim sudah ditolak ya rumah sakit rugi kan gitu ya. Ini CBGS ada tantangannya tentu pasti. Tantangannya ya bagaimana meningkatkan kerjasama ya antara petugas medis, administrator, manajemen ya. Kemudian investasi SIM yang bagus, pembelian komputer atau bahkan pakai tab lah ya, kalau perlu ya gitu ya. Nah, ini kemudian isu yang paling penting adalah belum tersedia clinical pathway yang disepakati bersama. Jadi satu diagnosis penyakit itu ya, antar rumah sakit kalau si X misalkan ini pasien umum berobat di rumah sakit A kemudian berobat di rumah sakit B, itu tarifnya akan berbeda. Kenapa? Karena tindakannya berbeda, prosedurnya berbeda, padahal penyakitnya sama. Nah, itulah yang disebut dengan clinical pathway-nya belum disepakati.
Clinical pathway ini artinya adalah jalur dari pasien datang sampai pasien pulang. Nah, kalau ini sudah disepakati sama, itu maka akan semakin mempermudah implementasi inasi PJS ini di lapangan. Sampai sejauh ini sih masih berbeda ya, masih berdasarkan dari kemampuan tenaga medis, dalam hal ini dokter ya, yang memberikan treatment kepada pasien ya, dari keilmuan ya. Ya kalau kita tarik keilmuan, pendidikan dokternya ada macam-macam ya, sekolahnya kan ya, ada dari UI, ada dari UNER ya. UI sama UNER aja mungkin berbeda ya gitu ya. Jadi perlu menyatukan bagaimana nih, nah itu ya, setiap penyakitnya kan gitu ya. Nah itu tugas dari asosiasi profesi ya, menyamakan prosedural dari satu jenis penyakit, bukan jenis, satu diagnosis penyakit gitu ya. Nah kemudian orang selalu membanding-bandingkan antara Vivo Service dengan CBGS. Padahal sih tidak perlu dibandingkan ya. Tentu ini berbeda. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. CBGS ada kelebihannya yaitu mutu akan meningkat, efisiensi akan meningkat. Kekurangannya ya seperti tadi, manajemennya harus bagus. Dituntut itu ya. Bukan kekurangan sih ya, tuntutan itu. Tapi kalau Vivo Service akan mendorong boros ya. Kalau pelayanan yang diberikan boros, itu nanti jatuhnya adalah inflasi dari sektor kesehatan. Nah ini yang menjadi salah satu faktor kenapa biaya kesehatan itu terus meningkat dan semakin mahal tiap tahunnya. Salah satunya ya karena Vivo Service ini. Itulah kenapa inasi BJS ini diterapkan. Isu-isu yang lain, awareness tentang fraud. Nah, tentu akan meningkat di kedua belah pihak tadi ya sudah ya. Kemudian isu yang tidak kalah penting, standarisasi obat. Nah, ya tentu bagus ini. Jadi obatnya sama nanti. Jadi kalau tidak pakai CBGS mungkin ya obatnya sama tapi mereknya berbeda ya. Satunya mungkin dipengaruhi oleh perusahaan farmasi A gitu, pakai obat saya kan gitu ya. Biayanya lebih mahal tuh dari obat yang rumah sakit lain kasih walaupun dengan jenis sama gitu ya. Nah, maka akan ada standarisasi obat. Kita kenal di sini istilahnya dengan Fornas ya. Formularium Nasional. Ini akan kita bahas lah ya di pertemuan depan ya. Di pertemuan mendatang nih. Tentang Fornas ini. Oke, saya kira itu tentang pembayaran secara inasi BJS ya. Saya stop recordingnya ya.